Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iksanuddin dengan NPM 25743034. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara mengenai materi yang paling penting dalam agama Islam, yaitu tentang keimanan. Untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini. Kepada Bapak silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratno, saya dari Tulang Bawang. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai petani. Baik, langsung saja ke pertanyaan kita yang pertama ya Pak. Ya. Kita sering mendengar istilah tentang iman atau keimanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun banyak orang yang beranggapan bahwa iman itu hanya percaya kepada Allah saja. Menurut Bapak, apa sebenarnya makna keimanan dan bagaimana sih cara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, baik. Keimanan adalah sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana juga ada iman, rukun iman sudah ada itu yang tertanam di dalam hati, kemudian terucap melalui lisan kita bahwa kita percaya, dan juga dengan tindakan ataupun implementasinya di dalam tindakan itu, seperti kita beribadah, berbuat baik, jujur, dan menjaga amanah serta menghormati orang lain. Demikian. Dalam kehidupan saat ini banyak anak muda yang lebih suka mengejar pendidikan, pekerjaan maupun sosial media. Menurut Bapak ini bagaimana cara kita agar menjaga keimanan kita sebagai fondasi kita? Ya, keimanan itu memang menjadi fondasi utama karena memberikan arah dan tujuan hidup. Dengan iman yang kuat, seseorang memiliki pegangan dalam mengambil keputusan di saat bekerja, mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak benar, kemudian lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Itu seperti itu. Di era digital seperti sekarang ini banyak anak muda mendapatkan informasi dari berbagai sumber nih. Namun tidak semua sumber memiliki memberikan dampak yang positif. Pertanyaannya, menurut Bapak, tantangan apa saja yang paling besar dalam menjaga keimanan di era perkembangan zaman seperti sekarang ini? Ya, baik, benar sekali. Di era digital terutama sekarang ini, tantangan yang terbesar adalah mudahnya mengakses informasi yang belum tentu benar itu beritanya, isinya. Ada namanya istilah berita hoax ataupun ada juga yang melanggar norma-norma agama, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kita yakini. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan itu bisa mengakibatkan menjadi kita ini kurang dalam beribadah, cukup mengganggu bahkan. Seperti itu tantangan yang ada. Cukup menarik. Lalu langkah-langkah apa saja yang dapat kami lakukan, kami selaku mahasiswa atau generasi muda, agar keimanan kita ini tetap terjaga di era perkembangan zaman seperti sekarang ini? Ya, untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan adik-adik di dalam menjaga keimanan tentunya tidak lepas agar dapat menjaga keimanan dengan cara memperbanyak ibadah. Ya, contohnya membaca Al-Quran dan memahaminya, tidak saja hanya bisa membaca, tetapi juga memahami apa kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah terkandung di dalam hadis-hadisnya, itu kan banyak. Kemudian kita juga selalu ikut kajian-kajian Islami, itu banyaklah pengajian. Kalau bahasa orang kampung di sini pengajian, mungkin kalau bahasa di sana itu kajian-kajiannya. Kemudian pergaulan, menjaga pergaulan yang baik, tentunya pergaulan yang baik, menjaga dan menghormati sesama manusia, seperti itu. Baik, sebagai pertanyaan terakhir ya Pak. Ya.
apa pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada kami selaku Gen Z nih Ya, betul. agar tetap menjaga keimanan kita di era perkembangan zaman yang semakin pesat seperti sekarang ini? Ya, pesan saya kepada generasi muda, terutama Gen Z ya. Kalau saya itu bacanya Gen Z. Jadi jangan pernah menjadikan perkembangan zaman itu sebagai alasan untuk menjauhkan diri dari agama. Jadikan keimanan sebagai pedoman di dalam setiap langkah kita. Baik. Kemudian teruslah belajar, beribadah dan istiqomah dalam memanfaatkan ilmu serta teknologi yang ada. Tetap kita belajar, jangan sampai juga ketinggalan zaman teknologi ya. Tetapi ingat tadi pesan Bapak, jangan kita ini laju terbawa arus yang kurang baik ya, supaya kita mampu menghadapi tantangan yang lebih tantangan kehidupan yang lebih berat tentunya ya di masa depan itu ya. Kemudian saya berdoa semoga adik-adik ini menjadi generasi muda yang produktif, sukses dunia dan akhirat. Amin, amin. Bisa membawa nama baik keluarga, pribadi, agama dan bangsa. Amin, amin. Demikian deh ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak atas waktu yang Bapak berikan dan penjelasan yang cukup menarik penjelasannya. Oke. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ya. Demikianlah wawancara yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga keimanan.